Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Maimunah, mahasiswi PPG dalam jabatan 2025 tahap 3, Prodi Guru Kelas MI di LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 2540411339. Hari ini saya mengambil video praktek mengajar di MI An-Nawawi Tanara Serang, Banten, kelas 6 dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi surat resmi dan surat pribadi. Mohon arahan dan masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Baik. Sehat semua? Sehat. Udah pada sarapan belum? Udah. Berarti udah siap untuk belajar. Benar sehat semua? Ya. Sekarang coba
Yang kedua, siswa mampu membedakan unsur-unsur surat resmi dan surat pribadi. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri surat resmi dan surat pribadi. Kita lihat ke depan. Tema yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi adalah surat komunikasi formal antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk urusan resmi atau dinas, menggunakan bahasa baku dan mengikuti aturan penulisan tertentu. Dan surat resmi ini khusus, tidak diperbolehkan untuk teman, tidak boleh. Jadi surat resmi ini khusus untuk tertentu. Jadi untuk surat pribadi ini berbeda dengan surat resmi. Berbeda. Jadi kalau untuk surat pribadi ini bisa digunakan untuk teman, untuk saudara. Jadi perbedaannya yaitu surat resmi dan surat pribadi itu nantinya kalau untuk surat resmi itu ada kop surat, ada tanggal surat, ada nama, ada lembaganya, ada kop surat, ada perihal, ada tanggal, ada nomor, ada termasuk isinya juga ada, dan ada juga nanti stempel dan tanda tangan. Tanda tangan dan stempel itu di surat resmi. Tapi kalau untuk surat pribadi yaitu tidak ada kop surat dan tidak ada stempel. Itu untuk surat pribadi perbedaannya. Oke, ini adalah ciri-ciri daripada surat resmi dan surat pribadi. Yang akan kita bahas dari surat resmi dulu. Bahasa baku. Menggunakan bahasa Indonesia yang baku, singkat, efektif, dan mudah dipahami. Jadi untuk bahasa, itu bahasanya yang harus baku, yang jelas, singkat, dan tidak bertele-tele. Untuk bahasanya, dan yang mudah juga untuk dipahami. Yang selanjutnya yaitu struktur lengkap. Struktur lengkap memiliki kop surat, nomor surat, tanggal, perihal, alamat, tujuan, dan kadang lampiran. Nah, untuk lampiran ini untuk lampiran ini bisa itu 1, bisa 2, bisa 3, bahkan bisa lebih untuk di lampirannya. Yang selanjutnya yaitu stempel atau cap. Tahu stempel? Tahu nggak stempel? Pernah lihat stempel? Pernah lihat stempel? Pernah. Stempel dan cap memerlukan stempel atau cap sebagai tanda keabsahan surat. Jadi kalau untuk surat dinas atau surat resmi itu harus ada stempel. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan digunakan untuk kepentingan instansi, organisasi, atau urusan dinas. Selanjutnya yaitu contohnya. Contoh daripada surat resmi. Contohnya itu surat edaran, surat pemberitahuan, surat undangan resmi, atau surat dinas. Paham? Paham? Kita lanjut ke surat pribadi. Surat pribadi. Yang pertama yaitu bahasa fleksibel. Bahasa fleksibel menggunakan bahasa Indonesia yang tidak resmi seperti bahasa sehari
nomor surat atau stempel formatnya bebas. Jadi kalau untuk surat pribadi beda dengan surat dinas. Jadi kalau untuk surat pribadi itu tidak ada kopnya. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan ditunjukkan untuk komunikasi pribadi antara teman, keluarga, atau kenalan. Nah, kalau untuk surat pribadi itu bisa ditujukan untuk teman yang tadi Ibu katakan bahasanya bebas, bisa hai, halo, hai guys, bisa itu. Bisa tunjukkan untuk keluarga atau kenalan. Yang selanjutnya yaitu isi bervariasi, berisi cerita pribadi, ucapan, pesan, atau hal lain yang bersifat pribadi. Selanjutnya yaitu contoh. Contoh daripada surat pribadi yaitu surat untuk teman, surat untuk keluarga, atau ucapan ulang tahun. Sekarang unsur-unsur surat resmi. Yang pertama yaitu kop surat atau kepala surat. Yang selanjutnya yaitu yang nomor 2, tempat dan tanggal surat. Selanjutnya nomor surat. Ini contoh daripada surat resmi. Oke, lanjut. Lampiran. Lampiran adalah komponen surat yang berfungsi untuk mencantumkan dokumen lain yang disertakan, misalnya lampiran, berkas, atau foto. Selanjutnya yaitu hal atau perihal. Perihal surat adalah pernyataan tentang masalah yang ingin disampaikan dalam surat dinas. Contohnya hal undangan rapat. Selanjutnya surat dinas juga akan mencantumkan alamat dari penerima surat. Yang selanjutnya 7, salam pembuka. Tidak hanya pada surat pribadi, surat dinas juga terdapat salam pembuka. Namun sapaannya dibuat untuk formal. 8, isi surat. Isi surat dinas terbagi menjadi 3 bagian, yaitu paragraf pembuka, paragraf inti, dan paragraf penutup. Selanjutnya yaitu salam penutup. Setelah itu kamu bisa menulis beberapa kalimat penutup surat, bisa berupa ucapan terima kasih, doa, maupun ucapan salam. Jadi selanjutnya nama pengirim dan tanda tangan. Sekarang unsur-unsur surat pribadi. Surat pribadi. Surat pribadi yang pertama yaitu tempat dan tanggal surat. Sekarang sebutkan unsur-unsur surat resmi. Apa aja surat resmi itu? Unsurnya yang pertama surat. Terus terus kita mengetahui tentang
surat resmi dan surat pribadi. Oke, sekarang Ibu akan memberikan LKPD terhadap kalian. Lembar kerja pada peserta didik. Ibu akan beri kalian LKPD kelompok. Jadi Ibu akan membagi 3 kelompok saja. Untuk kelompok 1. Sebutkan ciri-ciri dan unsur-unsur yang terdapat di surat pribadi. Minta dari kelompok 1 aja dulu. Ayo maju ke depan. Di surat pribadi, bahasa fleksibel, menggunakan bahasa Indonesia yang tidak resmi seperti bahasa sehari-hari. Struktur sederhana, tidak memerlukan kop surat, nomor surat atau stempel format. Tepuk tangan untuk LKPD individu. LKPD individu selesai, boleh dikumpulkan. Udah dikasih nama masing-masing ya. Dari kesimpulan surat resmi dan surat pribadi ini